Heboh, heboh, dan heboh, saudara-saudara sekalian. Semalam Komal Bang Edis TV diserbu mantan-mantan muslimah dan jadinya mereka semua membongkar fakta-fakta tentang agama yang dianut sebelumnya. Juga akhirnya Komal Bang Edi seketika berubah menjadi Komal penuh kesaksian yang sangat menyentuh. Sebab mantan-mantan muslimah ini merasa hidupnya menjadi sangat-sangat berbeda dari hidup sebelumnya ketika sudah login ke Kristen. Dan akhirnya fix, Irma juga akan logout dan login ke Kristen, akan ke Amerika untuk menerima pembaptisan. Oke, jadi begini saja Irma. Ini posisi Irma di Singapura atau di Indonesia atau di mana? Enggak, di Indonesia Irma. Indonesia. Jadi tinggal kabarin saja kapan Irma berangkat ke Amerika. Nanti mendarat mau di New York, mau di Los Angeles. Nanti kabarin supaya nanti Irma dibaptis ya. Kok seperti masih ragu-ragu? Iya, tadi mau debat, Bang Edis, mau debat Gimana? loh, debat agama dulu nih. Mau debat dulu. Maksudnya apa yang Oke. mau ngomong ini Bang Edis kayak ngerasa iya enggak sih? Atau kayak Bang Edis, kan Bang Edis tuh ya memahami Islam tuh kan 13 tahun tuh, kayak baca Al-Quran mungkin dibulak-balik. Yang Bang Edis omong tuh kayak benar. Orang-orang Muslim ini pandai berbahasa Arab gitu, mengaji, tapi dia tidak tahu arti gitu. Betul. Itu kayak benar apa yang diomong Bang Edis. Betul. Karena memang kenyataannya emang Irma pun seperti ini gitu. Iya. Bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya gitu. Iya. Ternyata Tapi kayak- gimana kalau ya ada orang meragukan nanti? Jangan-jangan ini bukan Islam, ini settingan. Coba ya, kita konfirmasi dulu. Makanya saya undang perempuan Muslim untuk naik ke sini. Irma Muslim loh, Bang Iya, Edis. saya yakin, saya percaya Irma ini Muslim kok. Kelihatan dari profil-profilnya kan juga masih banyak foto-foto lama yang berjilbab juga kan kelihatan kan. Nah, makanya kita kasih naik satu Muslim di sini, Muslimah. Bentar ya. Coba kita kasih naikin Bella, Bella. Coba kita kasih naik Bella ya. Halo Bella. Iya, halo. Ya, silakan Bella nyalakan kamera. Ya. Ya. Halo Bella, Muslim atau Kristen? Saya dari Muslim. Dari Muslim juga. Tuh, nggak sendirian kan Irma? Banyak teman. Tunggu apa lagi? Spesial loh ini, khusus buat Irma dibaptis di Amerika. Gimana? Maksudnya Kak Bella tuh apa? Tadi Muslim dia apa murtad? Saya Muslim, Muslim. tapi sekarang Kristen. Tuh, Iya murtad lah. Oh. tuh. Udah lama apa Kak murtadnya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh. Gimana Irma? Tidak kepengen juga ikut segera meninggalkannya itu? Ini khusus loh, coba tuh. Jarang-jarang ini ada spesial penawaran nih, khusus buat Irma. Nanti Irma dibaptisnya di Amerika, habis itu dapat jodoh nanti orang Amerika. Nah, gimana? Bang Edis cari kayak perempuan juga, tapi Muslim dah coba. Oke, kita naikkan satu muslimah ya, sebentar. Belum kelihatan ini, Bapak nggak berani naik atau bagaimana? Coba sebentar ya. Saya lihat dulu, adakah muslimah yang mau naik? Coba. Tapi Kak Bella tadi dengar nggak yang Irma omongin itu? Ya. Dan itu tuh kayak bener nggak sih apa yang Irma omongin? Sekarang nih nggak usah berpikir yang terlalu jauh karena itu akan membuat makin bingung. Jadi semua itu harus kita jalani. Jadi kita tahu dari apa yang kita jalani. Coba kita undang dulu April. April? Itu menurut aku ya. Tapi jujur, agama itu kan kepercayaan ya. Iya. Nah, aku kan pindah agama setelah aku menikah. Sebelumnya tuh sebelum menikah aku sudah ke gereja duluan karena aku deg-degan. Sebenarnya keluarga aku belum ada yang tahu aku pindah agama. Cuman Waduh, nanti kalau tahu gimana? itu aku tahu. Oke, coba saya naik dulu. April. Halo April. Oke, baik. April tidak mau bicara, jadi saya turunkan. Iya, silakan. Saya cari satu muslimah lagi ya. Muslimah. Coba kalau ada muslimah yang di bawah, boleh naik. Coba cerita. Bentar. Mana ini kaum muslimah? Udah hilang, udah habis apa gimana nih? Aku takut nanti ada keluargaku yang nonton. Coba Maesa. Maesta Masayu. Halo, Maesta Masayu.
Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Maista Mas Ayu. Silakan nyalakan kamera. Maista? Ya, halo, selamat Ya, malam. gimana Maista? Muslim atau Kristen? Saya Muslim ke Kristen. Muslim ke Kristen lagi, saudara-saudara. Coba tuh, Irma, banyak loh, banyak yang muslimah-muslimah jadi Kristen tuh banyak. Gimana? Apa yang menghalangimu? Silakan. Pendekatan dari loh. keluarga ya? Apa Ajaran gimana? kita itu cinta kasih loh. Mana? Yang inbox saya, yang ini yang mau tampil di publik, yang inbox saya, banyak sekali perempuan-perempuan meninggalkan agama Islam, banyak gak Diajarin karu-karuan. jadi orang cinta kasih loh Kak Irma. Ikut Yesus itu Kak Maista- damai dan Kak Maista sukacita. udah lama. Gimana? Udah lama aku dari SMA. Aku pindah dari SMA karena waktu itu aku sering ngaji tapi mungkin ya karena personalnya saya diajari kebencian terus gitu loh, nggak ada damai di hati aku. Ketemu Cuma sama sebenarnya temen iya sih, kayak aku satu udah lama SMA. banget Irma Islam, tapi ya kayak apa yang dikatain orang ini emang benar. Irma tuh emang udah jujur ya, Irma kayak udah jauh emang dari Islam, udah jauh juga. Nggak ada damai, Emang nggak ada masih damai Islam. di hati. Bahkan Aku katanya di sini terus. kalau apa namanya melakukan apa hubungan seksual di malam Senin atau apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Pernah dengar hadisnya? Malam Jumat bukan malam Senin. Iya, yang bukan muslim malam pasti Senin, tahu. Bang Edis. Iya, Malam barang Jumat. siapa yang melakukan senggama di malam ini sama pahalanya membunuh 40 Wahyudi. Malam Jumat itu sunnah Rasul namanya. Tuh. Jadi kalau laki-laki berhubungan sama kita sama aja kita ini adalah setan, tubuh kita itu banyak dirasukin setan. Gimana nih? Dan harus Seperti dibunuh. coba ini, mana nih perempuan muslimahnya tidak ada yang nongol ini untuk melakukan perbantahan ini nggak ada nih. Saya lihat di kolom antrian nggak ada nih. Udah Kak Irma, ayo login aja sini ikut. Ayo kemana Kak? Jangan Ikut. takut. Ikut damai sukacita. Nggak ada yang perlu Tubuh kita nanti ditakuti. diberkati, Aku loh diurapi, di keluarga aku cuma dijaga. sendirian aku yang Kristen. Kak, Betul, aku juga sama. Satu nggak keluarga mempelajari besar dulu saya ya? Muslim, saya Kristen sendiri. Tapi sekarang bapak saya, dia sudah terbuka gara-gara nonton Bang Edis terus. No. Puji Tuhan. Jadi bapak saya malah Nonton Bang menceramai Edis, dia mah orang-orang jahat mirip juga. sama Bang Edis. Kan sudah saya bilang, kalau sekali nonton pasti marah bawaannya. Sekali nonton emosi ini orang kok fitnah terhadap Nabi kami. Tapi kan lama-lama kan dia ngecek, ya kan? Zaman dulu Iya, belum betul. ada buku. Zaman dulu sumbernya harus ke perpustakaan dulu, nyari ke sini dulu. Zaman sekarang tinggal klik di Google. Coba klik aja dulu. Benarkah Nabi pernah kena sihir? Wow, langsung muncul tuh hadis-hadisnya muncul. Bapak saya. Bang Benarkah Nabi menyuruh minum kencing onta? Oh, muncul semua itu di Google. Jadi kalau zaman dulu orang bisa ngomong kosong, tapi zaman sekarang sudah ada Google, sudah ada AI. Tanya benar atau tidak. Nanti ditunjukin sumber-sumbernya. Nih sumbernya hadis segini nomor segini. Makanya saya bilang sekali Anda nonton Edis TV, Anda akan marah-marah. Kedua kali Anda akan mulai cari tahu. Ketiga kali Anda mulai manggut-manggut. Keempat kali Anda akan mengucapkan selamat jalan kepada agama Islam. Tidak percaya. Das, aku mau bilang satu kampung Tapi yang emang bener Nasrani itu loh, Bang cuma Edis ini 2 berarti orang. emang bisa menebak juga ya kalau orang-orang yang nonton Bang Edis tuh bakal ngelakuin kayak gitu. Karena memang apa yang diomong Bang Edis ini emang semuanya tuh kayak awal mulai Marah Ya, kan? makanya di jalan iya gitu. orang tuh cuman berpikir dari apa yang pertama kali dia lihat, nggak tahu apa yang kedepannya tuh nggak tahu. Iya, Sekarang pasti di kampungku marah-marah. dulu, itu di kampungku dulu menerima pemberian dari gereja itu tidak mau. Setelah saya pindah ke kampung, setiap Natal saya kasih berkat buat mereka. Sekarang tanyanya gimana? Saya mau roti kue Natal. Satu kampung mau menerima sekarang. Iya. Jadi Aku malah kayak- viral di kampung orang tuaku loh Kak. Iya, jadi mereka tuh malah menanti-nantikan kita, Jadi banyak orang tua bantuan, malah banyak kemarin-kemarin kayak sembunyi di orang kebun. tua-tua yang tidak mampu itu dibantu dari gereja saya. Kayak waktu kekeringan dari gereja saya bilang apakah di desamu ada membutuhkan air? Ya, dikasih sumbangan. Jadi mereka malah gini, kok orang Kristen baik-baik ya ngasihnya
dengan sukacita ya gitu. Jadi aku racuni semua kampungku. Itu bukan meracuni, itu memberikan contoh Kalian. bagaimana ajaran Kristen, menolong, jangan nggak pandang bulu gitu loh. Walaupun Muslim, walaupun berbeda keyakinan, walaupun agamanya apa, tetap ditolong. Tapi kalau agama Islam, jangankan nolong, berteman saja nggak boleh. Tapi ini Bang Edis, ajaran Islam kalau ada yang maksudnya ada juga ajaran yang bagus, dia juga sama cinta kasih, kita sama-sama saling mensupport ada, tapi memang personilnya itu loh yang bikin jelek nama-nama agama. Katanya agamamu, agamaku, memang seperti itu. Kenapa kita selalu disenggol gitu loh? Aku yang pusing itu. Ya, jadi kepada Irma jangan berlama-lama begitu. Ya, Ayo adik Irma. Nyaman deh. begitu Kamu- ya Irma ya. Nanti Adalah gembala nanti yang boleh lepas, inbox ya. kapan mau berangkat begitu. Kamu adalah Biar nanti domba-domba langsung yang lepas. dijemput sama calon. Karena sudah ada yang saya bilang mau sama Irma mau katanya begitu. Loh, betul gimana? Yang gitu nanti Bang Edis di sini kan nih banyak nih, ini pasti banyak temen Irma juga yang nonton. Itu tadi Irma pun baca, ada temen Irma juga Kak kan Irma, yang gitu jangan kita takut kiranya Irma tuh dihujat. peduli cowok. Duh, jangan meduliin omongannya orang, hidupmu, hidup Iya. mereka. Kamu yang ngejalanin. Gitu. Betul. Karena Kamu kita yang tidak menjalani. hidup berdasarkan congor orang begitu. Iya. Kalau Anda hidup berdasarkan Aku congor aja orang satu nanti serba keluarga salah. besar yang Kristen Karena aku congor orang sendiri. hari Senin berbeda dengan congor orang hari Selasa. Begitu. Ngeri kali. Ya Bang Edis. Ngeri Lu kali. iya, begitu. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang-orang, tapi hidup berdasarkan apa yang kamu pandang itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Jadi, kalaupun misalnya Irma masih ragu-ragu, boleh jalan-jalan dulu, boleh jalan-jalan kan? Mau jalan-jalan ke Los Angeles mau kan? Jalan-jalan. Irma? Kalau masalah Jalan-jalan baptisan dulu, actually happy-happy Irma pun dulu. banyak temen Bang Edis. Irma pun punya temen Irma itu punya gereja juga. Cuma apa nggak sebaiknya kayak kita mempelajari dulu ya? Iya, betul. Pelajari dulu saja kalau begitu. Nah, Saya juga iya. tidak memaksakan. Kak, Pelajari kamu dulu. pelajari, kamu kayak gini loh. Hmm. Aku mau tanya sama Bang Edis ya. Hmm. Aku ada temen tuh curhat sama saya gini, Kak, aku kok mimpi ditemuin sama Tuhannya kakak, apa artinya? Lah aku gini toh, lah gimana tapi kok perasaanku aku kalau dengar puji-pujian kok enak. Ya kamu coba aja datang ke gereja, datang aja, jangan pindah dulu, kamu datang, kamu ikutin, kamu dengarkan dulu di gereja itu Kak ada apa di dalam situ, aku bilang gitu. Datang aja, dengerin aja, aku bilang gitu. Terus Karena banyak hari Minggu dia datang. Kenapa? Ya, banyak orang-orang Muslim dari lagu-lagu rohani itu, mereka langsung tercerahkan begitu. Yang tadinya di Islam mereka diajarkan kebencian, terus setelah dengar lagu rohani Kristen, mereka langsung adem ayem, langsung love jin jadi Kristen banyak. Betul, kebanyakan itu kena di rohani, lagu-lagu rohani kebanyakan itu masuknya itu di situ. Karena gini loh, aku bukan kenapa Islam mengajarkan tidak begitu mudahnya untuk mempelajarinya, kan enak. Kayak guru pengaji tuh kasihlah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Kenapa harus bahasa Arab? Jadi kita menghafalkan banyak. Jadi intinya dari makna dari agama itu nggak nyampe. Sedangkan kita ajarannya kan enak. Kalau Kristen, kalau bahasa Inggris ya Inggris, kalau Jawa-Jawa, kalau Indonesia. Jadi kita enak. Begitu juga lagu rohaninya. Jadi kita itu enak, bisa langsung ketangkep gitu loh diri kita. Jadi ini nggak kayak lagu Arab, apa ini artinya? Kadang ada lagu cinta diartikan lagu rohani kan gitu kan? Salahnya Kalau tuh di ketika situ dengar kayaknya. orang ngomong Arab langsung amin, amin. Gitu. Banyak gitu. Iya. Karena kalau mendengar bahasa Arab langsung seolah-olah mendengar Allah lagi ngomong. Begitu. Tapi memang itu fakta dan kenyataan begitu. Banyak umat Muslim mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab tetapi mereka tidak tahu apa yang diucapkannya gitu. Betul. Ya kesalahannya itu di situ. Terus aku kan pernah ngaji waktu kecil, aku ngaji diajarin semuanya dan aku kan sudah punya anak ini. Jadi aku ngantar anak untuk ke sekolah minggu. Di situ kita di dalam situ anak kita memang cuma dibimbing untuk ajarannya kita, tidak ada menyenggol sama agama lain. Justru malah
dari kita ngomongnya gini, kita doakan saudara-saudara kita berkati mereka. Tidak ada yang namanya kamu nanti masuk situ jadi najis, kamu jadi ABC, nggak ada seperti itu. Makanya saya sudah pernah bilang. Itu, Makanya saya sudah pernah bilang, di gereja nggak ada pendeta ngomongin agama Islam, nggak ada. Nggak laku saudara agama kita Islam ini, nggak laku. ngomongnya seperti itu. Kita doakan saudara kita, seperti itu pasti. Iya. Tapi kalau ustadz di masjid, ini ngomonginnya agama Kristen. Tapir. Dia nggak tahu tapir hewan yang dilindungi. Gitu. Seperti itu. Dan waktu aku pindah juga, yang saya rasakan kesakitan hati saya juga sih. Anak saya kan tadinya di kota, saya ajak ke kampung. Di kampung itu mayoritas Islam semua. Anak saya dari satu sekolahan dia yang Kristen. Dia dipanggil apa di sekolahan? Kafir, nggak ada dipanggil namanya. Dan anak saya di situ tanya gini, Mama, kafir itu apa, Mah? Kan aneh di situ. Dan di situ guru agamanya pun diem aja. Nggak itu. Saya datanglah ke sekolahan, tak bilangin juga langsung, gurunya diem aja. Jadi kayak apa ya? Kenapa mereka tidak mengajarkan kita, oh itu saudara kita sama-sama seagama, kita sama, kok nggak gitu, malah mengiyakan. Bahkan Jadinya itu sudah jadi slogan-slogan di sekolah. Iya. Muslim yes, tapir no, itu udah itu ada. Iya. Jadi anakku itu kayak kena mental waktu sekolah di situ tuh, dia kayak kena mental jadi pendiam gitu loh. Mama aku pindah lagi aja, Ma, aku mau dan SMP semua kan sekarang kebanyakan sekolahan kita kan banyak yang pakai hijab. Anak saya nggak pakai hijab di sekolah negeri kan. Itu aja dia nggak punya temen loh, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak dimusuhi, sampai gurunya juga. Aku sampai tanya gini, Bu, bagaimana perkembangan anak saya, bisa mengikuti pelajaran nggak? Bilangnya gimana? Anakmu tuh menjeng sekali gini-gini loh. Aku tanyanya perkembangan, jawabnya gitu. Wah, aku langsung ngomong. Terus anak saya, emang aku nggak mau sekolah di sini. Pokoknya aku mau pindah. Terus saya pindah, dia sekolah di SMA Kristen. Di situ dia punya banyak teman, dia mulai ceria, dia katanya enak aja, tidak ada apa ya, kayak kesenjangan gitu loh agama. Kok gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Kadang pusing aku mikirnya. Ya, jadi banyak kalau dalam agama Islam itu banyak hal-hal yang berbau ritualisme atau berbau hal-hal yang bersifat fisikal gitu loh. Contoh misalnya wanitanya harus berjilbab, yang penting berjilbab, nanti habis itu nyolong di Indomaret. Makanya di dalam kekristenan itu tidak berbicara hal-hal yang jasmaniah, tetapi berbicara mengenai pembenaran yang sifatnya itu lebih dalam dari hal-hal yang bersifat jasmaniah. Contoh nih, saya contoh. Kalau orang Islam, kalau sholat, ya kan capek bersih-bersihin tangannya, bersih begini, hidungnya disembus-sembus, katanya ada setan lah di hidungnya kan, ya kan? Nah, tapi kalau kekristenan, ya kalau kekristenan kita tidak bicara soal bersih-bersih badan. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membawa roh kita itu ke hadapan Tuhan seperti itu, bukan membawa tubuh kita seperti itu. Nggak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci muka, keteknya tidak disabun. Walaupun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam cuma cuci muka doang. Kak Irma itu cuman saya kadang-kadang yang nggak mandi. Begitu. Iya Bang Edis. Kak Irma itu aura-auranya anaknya Tuhan Yesus itu sudah. Oh ya. Ya mudah-mudahan lah. Artinya begini, menjadi Kristen itu supaya kita menjadi manusia baru, begitu. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Enggak sih. Ini loh, di sini tuh tidak untuk mengadu domba. Aslinya tuh di sini untuk kita menyuarakan, kita jadi minoritas, kita lama diem, kita banyak itu, jadi kita mau sharing. Kalau bisa kita membangun bareng-bareng, kita bisa jadi saling membantu, gotong royong seperti itu. Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi kenapa ajarannya kita nggak seperti itu? Padahal dari kita sendiri itu setiap di gereja kita selalu kita doakan saudara kita doakan saudara kita seperti itu. Di sini tidak mau mengadu domba, betul kan Mas? Itu Bang Edis ini betul, kayak betul. Kita mengadu argumen begitu, argumennya yang kita adu gitu.
Tidak ada. Oke, coba kita kasih naik Cila ya. Domba tidak Cila. ada. Halo Cila. Cila Macia. Halo? Oke. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Cila. Ya, Cila, coba perkenalkan diri, Muslimah atau Kristen? Halo? Aku Kristen sih Kak. Tapi dari lahir ya? Kristen Kak. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir tuh Buddha. Oh, lahirnya Buddha, terus jadi Kristen. Iya, Oh, di banyak sini ya, banyak yang itu ya perpaduan di sini. banyak yang convert. Makanya ada satu forum nih, satu forum itu hostnya cewek, namanya Yuli. Nah, yang cewek-cewek itu kumpul di sana tuh, cerita-cerita boleh. Cerita-cerita bagaimana kalian tadinya dari Muslim, terus convert atau dari agama lain, pindah ke Kristen. Boleh cerita-cerita di sana itu. Dia suka nge-host juga itu. Atau tempatnya Kak Nara tuh. Nara itu juga Muslimah tuh. Sudah jadi Kristen, dibaptis. Boleh ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Salam kenal semua. Ya, ya. Kalau di sini Kenal, memang Kak Cila. channel saya ini khusus debat, tapi malam hari ini kita curhat-curhat dulu nggak apa-apa. Kita Biasa siap channel aja saya ya. debat, gitu. Tapi ini kita siap coba aja tampung malam. dulu lah aspirasi-aspirasi dari wanita-wanita nih. Terutama dari wanita-wanita yang masuk Kristen ya. Coba wanita-wanita yang dulunya bukan Kristen terus jadi Kristen gitu. Boleh coba cerita-cerita di sini gitu. Kak Coba ini Irma kita itu kasih loh. naik ada sebentar satu orang lagi ya, Kak Irma lagi Semper. di awang-awang ya. Coba kita kasih naik lagi satu orang, Semper. Iya, Semper. Kalau keluarga aku tuh kan papa aku kan Aku nggak bisa gitu. lah, Tito. Oh, nggak bisa nyalakan kamera. Boleh diundang nggak, Tok? Oke. Oh, belum bisa nyalakan kamera ini, Semper. Oke, mohon maaf ya Semper ya. Oke, makasih. Saya Tok. turunkan dulu, mohon Bisa, maaf Tok. ya, Halo? saya turunkan. Karena di sini wajib nyalakan kamera ya, untuk menghindari fitnah begitu. Ah, ini ada Yuli nih. Baru saya omongin sudah nongol orangnya. Nah. Ya, Yuli, silakan nyalakan kamera. Ya, shalom Bang Edi, selamat. Shalom juga Kak Yuli. Ya. Ya. Jadi Wah, teman-teman, saya senang sekali. Saya senang sekali malam ini melihat wanita-wanita yang dipilih Tuhan Yesus. Ya, Kak Irma, saya sudah mendengar cerita Kak Irma. Itulah yang terjadi saat ini Kak Irma. Saya selalu mencari teman-teman Kristen, tetangga sebelah kita yang mau berdiskusi dengan baik, belajar tentang keimanannya. Tapi ternyata susah Kak Irma. Saya susah mencari cewek-cewek yang mau berdiskusi tentang keimanan mereka. Apa yang dialami Kak Irma ini sebenarnya banyak dialami teman-teman yang lain. Tapi mereka tidak berani speak up Kak Irma. Ya, saya mengajak Kak Irma semuanya, teman-teman juga, mungkin teman-teman tetangga sebelah. Saya tidak pernah mau menyebutkan namanya Bang Edis karena Bang Edis paham keadaan saya di sini. Tetangga sebelah, hidup kita itu cuma sekali teman-teman. Saya sampaikan, apalagi kalian para perempuan-perempuan ya. Saya selalu menghargai yang namanya perempuan. Bayangkan apa yang diceritakan sama Kak Irma, itulah realita yang terjadi teman-teman. Bagaimana harkat seorang martabat perempuan itu direndahkan. Tidak ada yang ditinggikan. Ya, saya bicara tegas teman-teman. Kenapa Mbak Irma? ya, begini. Makanya begini Kak Yuli, kalau sama wanita itu cocoknya wanita yang ngomong gitu. Karena kalau laki-laki yang ngomong kayaknya nggak pantas gitu. Makanya bagi perempuan-perempuan yang mau ngobrol-ngobrol bagaimana convertnya ke Kristen, bagaimana cerita, nih mampir tuh ke channelnya nih Kak Yuli. Kadang-kadang dia juga buka room yang perempuan-perempuan gabung yang ke perempuan-perempuan gitu. Kak Yuli, Ya, saya Kak mau Irma. tanya ini masih ada dalam pikiran saya, boleh nggak saya bertanya? Nah, makanya dilanjutin di forum dia. Nanti forum kita jadi forum wanita. Gitu. Tidak apa-apa, biarkan forumnya Bang Edis ini edukasi. Kalau teman-teman perempuan, seandainya kalian ada kegalauan tentang keimanan, silakan hubungi saya dengan senang hati. Selagi Tuhan memberikan saya berkat untuk mengunjungi kalian, saya akan kunjungi. Saya baru mengunjungi Bu Hana dan Bang Edis. Ini mungkin terbuka juga buat Bang Edis. Doakan saya Bang Edis, bulan depan saya akan jumpai Lina juga Bang Edis. Ya, tuh. Dalam proses juga Bang Edis. Ya, jadi Kenapa, wanita. Kak Irma? Ya, mentornya wanita juga. Kalau pria nanti wanita mentornya pria nanti gawat nanti. Wanita mentornya wanita begitu. Kak Yuli, Kak Irma sedih itu loh. Ayo kita Ya Kak Irma. Kak Irma bisa melihat ya teman-teman yang sudah menjadi murtadin ya Kak Irma ya. Lihat bagaimana pribadi mereka. Pribadi mereka itu Tuhan bikin lebih baik dan lebih baik. Tapi mungkin Kak Irma bisa melihat komal-komal tetangga sebelah. Seorang perempuan 24 jam itu membahas tentang keimanan Kristen tanpa ada dasar. Hanya omon-omon. Saya tegas. Saya mau Kak Irma buka hati Kak Irma. Jangan terlalu berkeras hati.
Jika Kak Irma butuh pendampingan, nanti mungkin Bang Edis ada punya kenalan yang dekat di sana bisa menghubungi. Tapi Kak Irma ini sebenarnya sudah dapat karpet merah untuk pergi ke Amerika gitu loh Kak Irma. Selagi masih ada waktu Kak Irma. Ya saja Kak Irma kali Kak Irma, satu pesan yang mau saya sampaikan sebelum saya turun, Bang Edis, saya juga terima kasih waktunya Bang Edis. Kak Irma, hidup kita cuma satu kali Kak Irma. Jangan sampai kita salah pilih Tuhan Kak Irma. Karena keselamatan itu ada ketika kita bersama Tuhan Yesus Kak Irma. Bukannya di surga surga dunia. Ya Kak Irma, saya minta tolong Kak Irma. Yuli ya, Irma tanya, kalau Kak Yuli ini murtad juga? Oh puji Tuhan saya dari lahir seorang Kristen Kak. Tapi saya selalu mendampingin teman-teman. Jadi dia yang kemarin datengin itu Ibu Nara yang muslimah tadinya jadi Kristen. Makanya kalau ya gabung-gabung lah ke channelnya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kayak Kak Maista sama Kak Bella kayak dengerin kan apa yang Irma omongin dari awal itu kan. Nah terus kayak yang Irma omongin tuh bener nggak sih kayak yang Irma ucapin tuh kenyataannya memang kayak gitu, perempuan tuh kalau di kita gitu, kayak pokoknya di agama kita itu. Iya kan? Iya kan kayak Iya, saya dengar hanya dari tadi saya sudah mendengarkan ceritanya Kak Irma, memang seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang perempuan juga ya, kalau bisa kita pindah ke komal saya enggak apa-apa, biarkan Bang Edis, biarkan dia mengerjakan bagiannya dia. Karena saya mohon maaf nih, karena di channel saya ini biasanya gontok-gontokan argumen. Nah, jadi nggak biasa di sini kita ngobrol, apalagi seputar kewanitaan, nanti saya jadi menandai ini. Ya, itu aja ya. Oke, semua teman-teman. Iya. Karena ada lampu yang menyinari itu tadi apa? Matahari berubah menjadi apa namanya tadi, paha wanita. Oh iya, betis wanita akan menyinari seluruh dunia menurut ajaran tetangga sebelah. Oke lah ya, seperti itu. Teman-teman bahasanya juga santun, jangan sampai bahasanya memerosokkan Anda. Nanti di surat polisi datang ke rumah kan repot. Ya. Itu silakan pakai bahasa-bahasa yang santun seperti itu. Oke gitu ya, saya turunkan semua ya. Oke, semangat. Oke, makasih semuanya, Turunkan satu persatu. Saya turunkan ya. Saya turunkan Irma, saya turunkan semuanya. Ya, gitulah teman-teman ya. Ya, makasih sama-sama, saya turunkan semua ya. Ya. Tapi aku boleh nggak sih Bang Edis? Boleh kesaksian dikit gak sih? Mungkin boleh di room saya biarkan. Oh, tapi boleh lah. Kita kesempatan. Silakan. Oke. Atau gimana? Mau ngomong? Sila. Mau. Oke, baik. Kita buat 3 orang ya. Oke. Saya turunkan ya, Maista ya. Oke. Silakan, Mela. Apa mau disampaikan? Ya, kalau aku kan dari keluarga tuh beraneka ragam kan. Kayak papaku tuh Buddha, mamaku Katolik. Oke. Kok aku tuh Muslim, ya kan. Nah, tapi kenapa iman aku terlalu kuat gitu kan ke Kristen? Karena walaupun aku hidup susah, kadang banyak cobaan, berapa kali banyak mau bunuh diri, tapi setiap aku berdoa Tuhan jawab doa aku. Amin. Gitu. Iya. Kenapa aku selalu tetap kuat gitu kan, teguh? Kenapa? Karena aku percaya kalau agama kita itu prinsipnya bagus ya kan. Dari awal tertata ininya. Tapi banyak segelintir orang suka menyepelekan karena mereka nggak ngerti bahasa zaman dahulu dan zaman sekarang sebenarnya gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya setiap aku doa, jawaban aku selalu dibalas. Padahal aku banyak banget musibahnya, banyak banget mobil dirinya, bun-bunnya gitu. Tapi Tuhan tolong dengan orang-orang yang nggak pernah aku duga-duga sih. Tapi selalu dipertemukannya dengan orang-orang yang agamanya kuat juga. Jadi aku selalu dikasih kayak masukan gitu kan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu sih firman Tuhan yang selalu aku ingat. Ya, mungkin nanti saling berbagi ya, saling sharing di forum-forum wanita tempatnya Kak Yuli ya. Silakan bagi teman-teman yang wanita-wanita gitu. Kalau di sini khusus seperti yang saya bilang tadi biasanya debat begitu. Oke, gitu saja ya. Iya, tapi Bang Edis, makasih waktunya Bang Edis. Kak Cila mungkin boleh mampir ke tempat saya Kak Cilanya. Biarkan Bang Edis mengerjakan bagian dia sendiri, Bang Kak. Oke, begitu ya. Saya turunkan ya. Sama-sama saya turunkan ya. Saya turunkan semua, saya turunkan Kak Mila, saya turunkan Kak Yuli, saya turunkan. Iya, begitu ya teman-teman ya. Itu kita tampung tuh. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, yang inbox saya perempuan-perempuan muslimah banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Bang, saya ini muslimah begini-begini, begini-begini banyak. Saya suruh aja datang ke gereja terdekat begitu.
Banyak sekali teman-teman. Cuman memang nggak semua berani menyalakan kamera, nggak semua berani ngomong begitu. Karena nanti Atut didatangin rumahnya. Begitu udah kejadian tuh sama Fajar tuh. Fajar saja laki-laki padahal dia. Akhirnya apa? Cerita kan, akhirnya sampai dipecat dari kerjaannya. Itulah teman-teman resikonya memang. Begitu. Makanya banyak tidak bersuara begitu. Mereka gerakan bawah tanah lah seperti itu. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita doakan bersama dan kita nantikan informasi update tentang Irma Cantik setelah ia login ke Kristen dan ke Amerika untuk dibaptis di sana. Saya Davisa Guda mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan Anda yang terus luar biasa bagi channel ini. Kiranya channel ini semakin berkembang menjadi alat edukasi iman bagi kita sekalian. Saya undur diri. Sampai jumpa, anugerah Tuhan selalu bersama kita.